soal biar bisa. Dia yang muatan uji ini bergerak dari posisi A, anggap di sini posisi A, ke posisi B. Jadi kalau mau ditinjau, ini kan dari pusat koordinat, maka posisi A ini saya nyatakan sebagai RA, vektor posisinya. Kemudian di sini ada posisi B, ini adalah RB. Muatan uji kecil ini bergerak dari posisi A ke posisi B. Karena muatannya positif, ini kan yang menimbulkan medan listrik ya, muatannya positif, maka medan listrik di titik A ini, nggak lurus. Ini ya, saya tuliskan EA. Ini lurus gini ya. Kemudian kalau yang di posisi B, arahnya ke sana EB. Si muatan uji ini kan bergerak dari A ke B, maka akan saya ambil elemennya, di sini elemen lintasannya ya berarti ya. Kan si Q kecil ini melintas dari A ke B. Saya ambil di sini elemennya. Karena lintasannya itu S, simbolnya S, ini saya buat berarti kalau elemennya saja DS. Kemudian kalau dilihat dari sini ini kan juga muatannya yang membuat timbul medan listrik kan si muatan positif Q besar. Ini anggap lurus ya. Ini pokoknya lurusnya ini adalah E-nya diambil di elemennya, di E di sini. Kemudian jaraknya adalah R. Jarak elemen terhadap yang menimbulkan medan listriknya ini adalah R. Kemudian tadi saya terlanjur membuat elemennya sepanjang DS ini. Sehingga ini akan saya tarik juga ke sini. Nah, nanti silakan dicek di buku ya, mungkin biar gampang membayangkan, memvisualisasikan. Karena mungkin kalau di gambar saya ini nanti panjangnya kurang sinkron gitu ya. Jadi nanti silakan dicek di buku yang saudara beli, terbitannya dari Fisika ITS, nanti panjangnya lebih real gitu. Nah, ini kan dari sisi yang tepi sini sama tepi sini, karena lintasannya tadi saya buat seperti ini, maka akan ada selisih panjangnya di sini. Jadi sepanjang ini dari sini juga R, kemudian bedanya di sini, ini DR. Oke, kalau konsep waktu di bab 4 fisika 1 mengenai kerja, itu kan misal saya ingatkan kembali, misalkan ada suatu balok bermassa M, kemudian dia berada pada posisi A, dia berpindah sejauh S di posisi B sini ya, dia berpindah di sini. Kemudian misalkan ada gaya yang menarik si balok ini sebesar F. Saudara pasti kan memproyeksikan komponen X-nya, misalkan ini theta, maka ini dekat dengan sudut F cos theta, yang ke atas adalah F sin theta. Untuk mencari kerja yang diperlukan untuk memindahkan dari posisi A ke posisi B ini adalah W, ini besaran skalar ya, F dot S. Perkalian dot dua vektor. Hasilnya adalah skalar, ini bab 1. Kemudian, kalau mau menghilangkan tanda vektornya, ini kan F, S, cos theta. Ada yang memahaminya seperti ini. Atau, perkalian dot itu kan bernilai kalau komponen vektornya itu adalah sama. I dot I bernilai 1, I dot J bernilai 0, I dot K bernilai 0. Jadi, yang kita pakai adalah ada yang seperti ini, mestinya kan F, S. F-nya kan mestinya ada F sin, jangan sin dulu, F cos theta I plus F sin theta J
Kemudian S-nya ini SI. Ini kan, I dot I hasilnya 1, sehingga di sini F cos theta S plus 0, J dot I adalah 0, sehingga di sini F cos Fs cos theta. Ini maknanya apa? Ini juga akan saya terapkan di sini konsepnya. Ini kalau gambarnya bagus mestinya gini ya. DE-nya itu kayak gini. DE, kemudian DS-nya ada di sini. Ini gambar saya kan agak bengkong ya. Nah, ini harus kita proyeksikan di sini. DEY, kemudian yang di sini di lintasan ini DEX. Maka perpindahannya kan dari A ke B, sehingga yang kita gunakan adalah, ini saya buat data juga, yang searah dengan lintasannya, sama halnya seperti kasus ini. Sehingga dari elemen itu kerja untuk memindahkan muatan si uji ini, muatan Q kecil dari A ke B ini, boleh saya nyatakan sebagai FDS. Yang menjadi perhatian di sini, kalau yang di fisika 1, bab 4 itu, F-nya di sini adalah Newton, karena itu mekanik. Tapi kalau yang di bab 2 potensial listrik ini, berarti gayanya adalah gaya listrik. Sehingga di sini akan saya substitusi dW QE ds. Kemudian kiri integralkan, kanan integralkan. Ini masih, atau ini F dulu aja. Nanti dulu. Ini saya buat belum hilang ya. Saya buat dulu ada integral FDS, ini dulu aja. Kemudian untuk menghilangkan dari apa tanda vektornya, bentar ini masih belum masuk. Integral dw adalah w, karena berpindahnya dari AB, saya kasih indeks AB. Integral dw w gitu ya. Kemudian ini integral FDS cos theta, karena mau menghilangkan simbol vektornya. Jadinya yang kita gunakan adalah yang komponen cosnya. Baru di sini WAB integral QE cos theta ds. QE cos theta ds. Sekarang di sini, nah ini gambar saya mungkin kurang jelas, nanti silakan cek di buku ya. Kalau saya gambarkan ulang, di sini tadi ada lintasannya, itu ds, kemudian ini miringnya sebenarnya. Ini adalah dr, jedanya, karena ini kan komponen r, jarak Q yang menimbulkan medan listrik ini terhadap si elemen ds ini adalah r. Ini juga karena lintasannya saya buat seperti ini, maka di sini ada delta atau dr-nya di sini. Sehingga saudara bisa membayangkan nggak, ini ada dE yang tadi di sini, tetanya ada di sini. Kalau gambarnya bagus itu tetanya di sini berseberangan dalam. Jadi kalau saya gambarkan ulang, theta di sini, ini ds, ini dr. Sehingga kalau mau saya nyatakan cos theta, samping per miring, sehingga dr per ds. Sehingga ds cos theta itu akan sama dengan dr.
Makanya ini tolong diperhatikan nanti kalau mau mengulang lagi di rumah urutannya bisa tahu ya. Jadi ikuti aja prosesnya, nanti kalau mau mengulang sendiri di rumah ya ditulis rapi lagi gitu, biar nanti kalau mau evaluasi gampang. Sehingga DR ini sama dengan DS cos theta. Ini akan saya substitusi ke sini. Saya tulis kembali WAB. Ini ya tadi ya. Integral QE cos theta DS. Integral QE cos theta DS. Terus kemudian kita punya dr itu cos theta ds atau ds cos theta. Dr itu ds cos theta. Jadi ini nanti saya substitusi menjadi QEdr. Untuk integrasinya, saya kembali lagi, integrasinya dari mana ke mana? Karena pergerakannya ini muatan Q kecil atau muatan uji adalah dari posisi A ke posisi B, maka integrasinya adalah dari A ke B. Dari A ke B. Ini juga A ke B, A ke B. Oke, kita punya WAB sama dengan integral dari A ke B QEdr. Ini saya buat persamaan 1. Kemudian berdasarkan gaya konservatif, ini juga konsepnya hampir sama dengan waktu belajar bab 4, konservatif. Kalau F konservatif itu kan min, semoga masih ingat waktu fisika 1, minus gradien energi potensial. Ini saya akan agak pelan untuk bab 2 ini. Kemudian F konservatif, gradien minus gradien energi potensial. Simbol gradien itu adalah delta U per delta S. Apa itu delta U? Kalau yang di kinetik, energi potensialnya ya EP, di mekanik maksud saya. Kemudian kalau yang di sini simbolnya adalah U. Ini juga energi potensial listrik gitu ya, maksudnya di sini nanti. Kemudian ini perpindahan. Sehingga dari persamaan ini akan saya nyatakan sebagai F konservatif dot delta S sama dengan min delta U. F delta S ini kan juga perpindahan, gaya kalikan dengan perpindahan. Jadi di sini boleh saya substitusi sebagai, ini di kasus yang sama ya, di kasus yang ini maksudnya, di kasus yang ini. Sehingga ini adalah kerjanya juga dari A ke B. Gaya dot perpindahan itu adalah kerja WAB min delta U. Delta energi potensial. Ini saya buat persamaan 2. Kemudian untuk definisi dari potensial listrik, dia secara matematis itu dinyatakan sebagai besar energi potensial listrik per satuan muatan. Jadi kalau mau saya nyatakan secara matematis, potensial listrik, dia besaran skalar, simbolnya V, nanti satuannya volt. Ini adalah U, besarnya energi potensial listrik ya. Kemudian per muatan, ini saya buat persamaan 3. Jadi persamaan satunya itu WAB integral A dari A sampai B QEdr, persamaan 2-nya WAB sama dengan min delta U. Oke.
Sehingga dari ketiga persamaan ini bisa kita dapatkan maka min delta U akan sama dengan integral dari A ke B Q E dr. Sedangkan delta U sendiri, kalau dari sini, karena ini muatan ini yang besaran atau variabel yang konstan, maka persamaan ini kalau mau diambil cuma elemennya saja, delta V perubahan potensial, kemudian di sini delta U per Q, karena yang konstan ini. Sehingga delta U boleh saya nyatakan sebagai Q delta V. Sehingga persamaan ini akan menjadi min Q delta V sama dengan AB Q E dr. Jadi ada Q, kanan juga ada Q, sehingga delta V sama dengan minnya saya ikutkan di sini dari A ke B, dr. Atau karena ini tadi delta V, boleh saya katakan sebagai VB min VA gitu ya. Atau saya tuliskan gini aja dulu. Integral AB dr. Ini adalah persamaan umum untuk mencari potensial listrik. Dari konsep ini nanti kita gunakan untuk mencari potensial listrik pada berbagai benda. Oke, sebelum saya lanjut ini, dinyatakan dulu untuk ini kan tadi muatan ujinya itu berpindah dari posisi A ke posisi B ya. Maka kita identifikasi untuk VA-nya UA per Q, atau di selanjutnya aja. Untuk VA itu adalah UA per Q UA per Q itu kaki RA kemudian Q, sehingga hasilnya jadinya kaki per RA. Untuk yang VB juga langsung aja UB per Q sama dengan kaki per RB. Untuk satuan potensial tadi sudah disinggung, satuan potensial listrik itu adalah joule per satuan energi per muatan ya, berarti per kolom atau sama dengan volt. Oke ya. Mungkin di buku bukan delta V ya. Ini tadi coba saya lihat di buku sebentar. Delta V ini dijabarin, enggak perlu di sini aja enggak apa-apa. Delta V itu kan tadi ini integral E dr dari A ke B. Delta V VB min VA, akhir kurangnya awal, sama dengan min integral AB dr. Ini yang di buku dia dijabarkan. Intinya sama. Oke, sebelum ke berbagai benda, ini ada saya berikan catatan apa ya, semacam perjanjian untuk menerapkan konsep ini nanti, bahwa potensial pada suatu titik, saya tulis aja biar nanti nggak lupa, potensial pada suatu titik itu sama dengan harga negatif medan listrik terhadap
terhadap jarak dari titik tak hingga. Ini yang perlu jadi perhatian. Dari titik tak hingga sampai titik yang bersangkutan. Jadi kalau misalkan saya tanya PA, itu nanti adalah negatif integral dari jarak tak hingga sampai ke posisi yang bersangkutan, karena ini VA ya berarti sampai A, E, D, L. Kalau mau cari VB ya minus tak hingga dari sampai B, kemudian E, D, L. Sampai sini ada pertanyaan? Kelas 26? Belum, Bu, sepertinya. Oke ya, bisa dilanjut. Untuk selanjutnya, ini kita mencari potensial untuk berbagai benda. Potensial listrik oleh berbagai benda. Untuk yang pertama, kita cari untuk yang muatan titik. Atau saya baca sebentar. Selain ini, saya juga tambahkan untuk not yang kedua, perhitungan V pada titik tertentu. Ini mungkin akan banyak kata tertentu ya. Nanti untuk penerapannya akan saya jelaskan lagi. Dilakukan dengan memilih titik acuan tertentu yang memiliki V tertentu. Jadi, kalau saudara mau nyari V pada titik tertentu, maka harus memilih titik acuan yang memiliki V tertentu. Jadi, di sini saya baru masuk ke yang titik dulu. Saudara disuruh mencari potensial listrik oleh muatan titik. Anggap di sini ada muatan positif, besarnya Q. Saudara disuruh mencari potensial di titik P. Saudara disuruh mencari potensial di titik P akibat muatan yang positif ini. Langkah pertama, tadi di note saya yang kedua, untuk menghitung V di titik P, saudara harus memilih titik acuan yang memiliki V tertentu. Langkah pertama, pilihlah titik acuan yang sudah diketahui V-nya berapa. Pilih titik acuan. Dipilih titik acuan. Di sini saya menentukan namanya titik A, yang mana V-nya sudah diketahui. Di mana itu? Saat di tak hingga. Karena saya sudah tahu V di tak hingga itu sama dengan 0. Paham ya? Jadi langkah pertama itu, saudara memilih titik acuan yang sudah diketahui nilai V-nya. Anggap ini sangat jauh ya, tapi nggak mungkin kan saya mau nulis sampai di sini A-nya. Intinya di sini ada keterangannya bahwa posisi A itu di tak hingga, dengan V di tak hingga itu kita sudah tahu bahwa nilainya adalah sama dengan 0. Sudah ditentukan titik acuannya A dengan V-nya sama dengan 0.
Baru kita masukkan ke persamaan. Maka VPA itu adalah minus integral dari A sampai P integral apa tadi EDR ya. VPA itu VP min VA. Coba diperhatikan, mungkin simbol ini kurang familiar. VPA kalau yang tadi ini kan VBA, kemudian tapi ini dari A ke B, hati-hati ya. Berarti kalau VBA ini dari A ke B gitu. Cuma simbolnya ini memang dituliskan menjadi VBA gitu ya. VBA itu akan sama dengan min VAB. Yang satunya VB kurangi VA, yang ini adalah VA kurangi VB. Nanti di buku juga ada penjelasan detailnya. Oke, ini VPA, VP min VA, min integral. RA-nya gimana? RA-nya tadi tak hingga sampai di titik P, E, D, R. Ini muatan titik. Makanya kalau saudara sudah paham konsepnya waktu penentuan medan listrik untuk berbagai benda, maka untuk mencari potensial listriknya mestinya mudah. Karena di sini nanti bergantung pada E-nya. Jadi silakan diulang kembali nanti E-nya untuk bola konduktor berapa saat di dalam bola konduktor, saat di luar bola konduktor. Kemudian E-nya oleh kawat, kemudian E-nya saat di sumbu cincin. Nah, itu nanti dimasukkan di sini. Nah, karena ini kasusnya adalah bendanya muatan titik, maka VPA min VA minus integral hingga P, E-nya substitusi muatan titik itu adalah kaki per R kuadrat. I-nya kecil, muatannya Q kecil, R kuadrat dr. Karena diintegralkan terhadap R, maka selain R adalah konstanta, bisa keluar integrasi. Sehingga di sini VP, langsung tak tulis ya, min 0, min kaki, bisa keluar integrasi, integral tak hingga sampai P, seper R kuadrat dr. Ini, VP langsung ya, nolnya saya hilangkan. VP min kaki, tulis ulang, tak hingga sampai P, seper R kuadrat. Berapa integral seper R kuadrat? Kelas 26. Integralkan, berarti naik 1. Hasilnya berapa? Integral seper R kuadrat? R, Bu. Halo? 1/R bukan, Bu? Iya, seper R. Ini kan R min 2 kan ya. Naik 1 harusnya pangkat min 1. Kemudian 1 per min 1. Min 1 ya, ada minnya ya Mas ya. Min kaki min seper R. Sorry, bukan lagi R. Dari tak hingga sampai P. Ini kita tuliskan kan. Ini SMA lo ya. Jadinya min 1 atau jadi di sini nanti VP kaki minnya sama min jadi positif seper R tak hingga sampai P, kemudian kaki seper punyanya P ya, kemudian seper tak hingga itu berapa? 0, Bu. 0, jadinya kaki RP. Ini indeks saja P-nya. Jadi V di titik P nanti akan sama dengan kaki per R. Makanya kalau saudara waktu SMA kan pasti hafalnya kalau gaya ya udah kakiku remuk-remuk gitu ya. Kalau yang medan listrik kaki remuk-remuk biasanya. Terus ini kaki per R. Ini dapatnya dari sini tadi turunannya. Ini adalah potensial listrik oleh muatan titik P. Di titik P maksudnya. Potensial listrik oleh
untuk yang pertama ini ada pertanyaan? Bisa diikuti? Ibu izin bertanya, Bu. Iya, monggo. Itu tadi kenapa PA-nya 0, Bu? Ya, Oke. P di tak hingga itu sudah diketahui 0. Sekarang kalau saudara masukkan di persamaan seper tak hingga itu 0 kan ya? iya, Bu. Ya. Jadi di sini sebenarnya memang harus mencari titik acuan yang sudah diketahui nilai V-nya. Makanya tadi di sini saya berikan note yang kedua ya, perhitungan V pada titik tertentu dilakukan dengan memilih titik acuan tertentu yang memiliki V tertentu. Jadi kalau secara gampangnya, kalau mau cari V, cari titik acuan yang sudah diketahui nilai V-nya. Di titik mana itu? Di titik yang sangat jauh, di tak hingga. Di R tak hingga, ini di sini V-nya itu sama dengan 0. Sehingga ini yang akan saya pakai sebagai acuan. Jadi untuk mencari V di titik P, itu saya memilih titik acuannya adalah di R tak hingga, karena sudah diketahui V-nya sama dengan 0. Sehingga kita masukkan ke persamaan yang sudah saya kotai tadi ini. Nah, tahu, berarti kan ada 2 titik, karena untuk mencari potensial listrik ini harus ada 2 titik yang ditinjau ya. Jadi makanya yang di note 1 ini, Bapak perhatikan, saudara disuruh mencari misalkan PA. Ini harus terhadap ini tadi, terhadap jarak dari titik tak hingga sampai titik yang bersangkutan. Makanya kalau mau cari PA pasti ada titik yang mau diaju. Ini makanya tak hingga. Tinggalnya EDR. Kenapa langsung saya tulis PA? Karena nanti P tak hingganya kan 0. Harusnya kalau dimasukkan di sini, ya yang komponen ininya loh 0. Ini kan PA. Anggap PA per PX. Nah, PX-nya ini kita hingga. Berarti kan ini batasnya dari X sampai B. Makanya X sampai A. Sorry, karena ini A. Sampai sini paham? Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Jadi silakan nanti, makanya kalau nggak saya tuliskan takutnya nanti kalau saya cuma ngomong saja waktu mengulang di rumah nanti kenapa ya kok tadi bisa tak hingga, makanya saya tuliskan di sini nanti kalau mengulang biar masih ingat. Ada lagi? Bisa dilanjut? Bisa, Bu. Oke. Pokoknya sudah ada yang jawab satu, akan saya lanjut. Saya anggap sudah paham. Oke, untuk benda yang kedua, ini pada batang, potensial listrik oleh batang. Yang jelas bermuatan semua ya tadi ya. Ini batangnya horizontal, kemudian mau cari potensial listrik di titik P. Jadi nanti biasanya di evaluasi itu selain mencari medan listriknya, biasanya cari atau tentukan medan listrik dan potensial listrik di titik P. Jadi nanti 2 kali kerja gitu loh. Jadi bisa jadi soalnya cuma sekitar 4, tapi nanti yang dicari juga banyak gitu. Oke, ini ada suatu batang bermuatan panjang L. Jadi ini saya buat X sama dengan 0, tepi sini, maka di sini nanti X sama dengan L. Jarak batang terhadap titik P sama seperti yang di medan listrik, ini adalah A. Ambil elemennya, saya ambil di sini. Berarti elemen ini DQ kan ya. Diberikan muatannya saja. Karena ini variabel X, maka ketebalan dari elemen atau sampelnya ini adalah dx, ketebalannya. Kemudian jaraknya elemen terhadap titik A atau garis A ini adalah X. Kemudian seperti yang medan juga, jarak elemen terhadap titik P apa kemarin simbolnya? R.
Sehingga dari sini kalau dirumuskan pakai Pythagoras, R plus X A kuadrat plus X kuadrat. Oke. Sekarang baru kita cari potensial listriknya oleh elemen diki. Potensial oleh elemennya di sini diki. Nah, karena ini kan tersebar muatan sepanjang L, jadi di batang ini muatannya sangat banyak. Bisa 10.000, bisa 20.000 gitu kan. Nah, jadi ini kita ambil elemennya saja, dan elemennya ini dianggap muatan titik. Jadi ada titik-titik, ada muatan titik di sini misalkan. Nah, misalkan muatannya positif, misalkan 10.000. Saya ngambil elemennya sedikit saja, maka ini dianggap muatan titik. Ini karena tujuannya apa? Agar bisa menentukan E-nya. Makanya tadi saya bilang, kalau mau cari V, saudara harus tahu E-nya. Biasanya nanti akan penting di sini tadi. Nah, ini nanti harus paham di E-nya. Dianggap muatan titik, maka kalau muatan titik itu kan kaki per R ya, di bahasan sebelumnya. Sehingga karena elemen, maka ini K diki per R. Nanti ingat kalau yang di batang nanti ada besaran apa? Rapat muatannya, dia kan berupa panjang kalau batang. Berarti rapat muatannya kelas 26. Muatan per lambda ya. Muatan persatuan panjang. Atau Q per X, Q per L sama saja, yang penting ini satuan panjang. Karena tadi terlanjur X, maka Q per X, kalau mau dinyatakan dalam elemen, dq per dx. Kemudian R-nya tadi kita substitusi ini, sehingga dvk ini akar A kuadrat plus R kuadrat, X kuadrat, kemudian dq-nya lambda dx. Ini diintegralkan terhadap X, berarti selain variabel X itu adalah konstanta, integral dv itu V K lambda integral seper akar saya nggak akan menurunkan dan nggak membuat tugas untuk yang integral ini sudah didapat di matematika, langsung tak kasih tahu aja biar nanti hasil dari integral dx per itu hasilnya adalah ln x plus akar A kuadrat plus E kuadrat. Nanti kalau ragu boleh dicek sendiri di rumah, diturunkan hasil dari integral ini sama dengan ln x plus akar A kuadrat plus X kuadrat. Sehingga kita substitusi ke sini, maka kita dapatkan V-nya nanti K lambda ln, langsung ya si integralnya tak tulis, X plus akar A kuadrat plus X kuadrat. Ini begini, terus dari mana ke mana? Batas integrasinya adalah, ingat batas integrasi itu adalah satu kali gerakan elemennya sudah tersapu keseluruhan bagian dari bendanya. Jadi karena tadi sudah saya kasih tahu ini yang kecil ini dari 0, kemudian panjangnya L, maka kalau satu kali gerakan elemennya ya berarti dari 0 sampai L. Seluruh bagian akan tersapu. Maka batas integrasinya dari 0 sampai L. Terus baru kita masukkan K lambda ln L plus A kuadrat plus L kuadrat. Kemudian min ln 0 plus akar A kuadrat plus 0 kuadrat.
Jadinya K lambda ini 0 kan, terus A kuadrat di akar jadinya A, ln A. Ln kurang jadinya apa? Sifatnya sama kayak logaritmik. Kalau ln kurang jadinya Pembagian, Bu. pembagian. Good. Jadi seperti ini. Ln kurang jadinya bagi, kalau tambah jadinya kali gitu ya. Ini adalah V atau potensial listrik untuk batang. Bu, nanti kalau evaluasi apakah harus menurunkan? Tidak usah, nanti langsung menggunakan rumus ini. Yang penting saudara tahu mana A-nya, kemudian cara menentukan A-nya ini, kemudian batas integrasinya tadi 0 sampai L, maka di sini L-nya adalah panjang dari batang. Lambda biasanya kan diketahui muatannya, berarti di sini lambdanya saudara ganti jumlah muatan totalnya di batang per panjang batang. Sampai sini oke untuk batang. Oke ya. Sekarang masih di batang. Kemarin di medan listrik belum sempat untuk model yang seperti ini. Ini ada batang, sama saya buat panjangnya L. Kalau tadi kan P-nya ada di atasnya. Sekarang P-nya saya buat ada di sini. Ini tak kasih subcontoh yang kedua gitu ya. Ini yang pertama, ini yang kedua. P-nya ada di sebelah kanannya, ini titik P. Panjang batangnya sama L, kemudian muatannya tak buat sama, positif juga sepanjang L ini. Maka kita tetap akan menggunakan lambda. Ini karena kita ambil muatannya sama ya. Q per X atau dQ per dX gitu ya. Kemudian jarak elemen terhadap, ini dulu A-nya, titik P terhadap batang ini adalah A. Kemudian untuk elemennya di sini karena sudah pada komponen X, maka jarak elemen terhadap titik P ya langsung kita gunakan X. Baru masukkan ke persamaan dV tadi ya, kalau tadi nggak ada indeks P-nya, nggak masalah. Yang ini K dQ per X jadinya. Karena kalau yang ini tadi, coba perhatikan, ini kan dV ini kan punya elemen K dQ per R. R-nya tadi apa? Jarak titik P ke elemen. Nah, berarti kalau yang di sini jarak titik P ke elemen ya berarti K dQ per X. Sampai sini oke? Oke, Bu. Oke ya. Ya, Bu. Oke, Bu. Integral, kiri integralkan, kanan integralkan. Integral dVP adalah VP. Kemudian kita tulis dulu K, dQ-nya substitusi lambda dx. Ini lambdanya kok mesti gini. Dx, selain X itu ini lambda ya. Selain X bisa keluar integrasi. Sekarang pertanyaan saya, batas integrasinya dari mana ke mana? Batas integrasinya, kalau ini kan A, titik P ke tepian ini. Jadi ini A, ini batangnya L. Jadi kalau jaraknya ke sini, ini adalah A plus L. Jadi satu kali gerakan, saya anggap muatannya bergerak dari tepi ini ke tepi ini. Jadi batas integrasinya adalah dari A sampai A plus L. Selain X, tadi saya bilang bisa keluar integrasi, maka PP integral A plus L ini K lambda ya.
seper X dx. Integral seper X apa? Kelas 26. Ln X, Bu. Ln X A plus L. Lalu kita masukkan sini ya, bawahnya aja. Sama kayak tadi, ln kurang jadinya bagi ln A plus L per A. Oke, jadi kalau selama saudara paham konsepnya, nanti mau ditaruh di mana P-nya, mestinya bisa dicari. Kalau yang tadi muatan titik, kemudian batang, kemudian ini adalah cincin bermuatan. Potensial Oke, ya lanjut lagi. Untuk yang ini potensial listrik oleh cincin bermuatan. Kalau cincin kemarin kan bisa gunakan rumus jadi, dan biasanya soalnya nggak terlalu variatif. Biasanya ya kalau nggak di pusatnya ya di sumber cincin. Jadi bisa menggunakan rumus jadi yang sudah kita turunkan di medan listrik kemarin. Dan sekarang untuk mencari V-nya bagaimana? Misalkan saya punya cincin di sini bermuatan Q, kemudian jari-jarinya sama ya, waktu cari E, jari-jarinya A, kemudian jarak pusat cincin terhadap sumbu itu B, jarak pusat cincin terhadap titik yang mau kita cari, maksudnya titik B ya, itu B, kemudian kita ambil elemennya di sini misalkan. Jarak elemen terhadap titik P adalah R. Ini elemen ya, jadinya DG. Mau cari P di titik P. Ini juga muatannya adalah muatan titik tinjauannya. Maka di sini nanti kaki per R untuk elemennya saja. Elemen juga muatan titik. Maka untuk mencari dVP ini K dQ per R, baru integral kiri, integral kanan, tapi R-nya silakan disubstitusi dulu. Berarti R-nya menggunakan Pitagoras kan apa? A kuadrat plus B kuadrat. Kiri integral, kanan integral, terhadap dq. Ini nggak ada variabel Q kan? Ya udah berarti integral dq Q, integral dv V. Sehingga dp nanti akan sama dengan K Q per ini adalah potensial listrik oleh cincin bermuatan, dicari pada sumbunya. Untuk berikutnya ini gampang ya, untuk yang cincin, kemudian yang berikutnya yang benda. Potensial listrik oleh
cakram. Ini saya buat cakramnya kecil atau cakramnya penuh gitu ya. Anggap bagus. Dicari di titik P. Sama. Ini jari-jarinya saya buat A. Kemudian ini B. Hati-hati, karena ini cakramnya adalah berupa luasan. Karena saya anggap penuh, bukan cakram berongga, seperti waktu menurunkan E. Ini saya buat cakramnya penuh, maka muatannya akan tersebar di lempengnya ini ya, di cakram ini. Maka, cara mencari elemen muatannya juga berubah. Kan nggak bisa kalau saya memilih elemennya itu berupa kotak gini. Ini misalkan elemennya. Kenapa nggak bisa, Bu? Karena kalau mau saya gerakkan, misalkan dari bawah ke atas, berarti kan ada bagian yang tidak tersapu, sebelah kirinya sama sebelah kanannya. Atau saya gerakkan dari kiri ke kanan, berarti kan bagian atas sama bagian bawah tidak tersapu, sehingga untuk diintegrasikan tidak akan berhasil. Jadi, penentuan elemen muatan ini juga harus mengikuti dari bendanya. Karena ini berupa cakram, maka elemennya tidak bisa seperti yang saya gambarkan itu. Elemennya harus bagaimana? Mengikuti bendanya. Berupa apa jadinya? Elemennya juga, kenapa merahnya? Elemennya juga mengikuti bendanya, jadi ini akan saya gambarkan. Anggap kayak donat gitu ya. Jadi ini adalah elemen muatannya. Anggap bagus. Dengan jarak elemen terhadap pusat cakram itu R, kemudian ketebalan dari elemennya itu DR, ketebalannya ya. Jadi kalau mau saya buka di sini, si elemen itu, nah berarti kan berupa kayak persegi panjang dengan ketebalan DR. Oke. Oke, saya lanjut. Kemudian berangkat dari sini, ini R dulu ya. Karena R-nya itu jarak elemen ini, karena ini kan terlanjur R kecil ya. R kecil tadi jarak elemen terhadap pusat. Jadi kalau mau saya tentukan jarak elemen terhadap titik P-nya, tak buat R besar. Ini titik P, ini R besar. Sehingga persamaan ini jadinya R besar ya. Kaki per R besar, dV K dQ per, jadi R-nya kalau menggunakan Pythagoras apa? Plus 26. B kuadrat plus A kuadrat. Apa? A kuadrat plus B kuadrat. Oh. R kuadrat plus B kuadrat. Terus kemudian hati-hati, ini bukan lagi lambda rapat muatannya, tetapi kita gunakan sigma karena dia berupa luasan. Ini adalah muatan persatuan luas. Atau kalau elemennya saja berarti kan dQ per dA. dA-nya ini gimana? Kalau luas cakramnya kan gampang ya, pi R kuadrat. Ini, tulis di sini dulu. Ini luas cakram keseluruhan. Kan luas lingkaran ya, pi R, R-nya di sini A ya. Pi A kuadrat. Tetapi kalau dA ini kan punya si elemen, berarti yang hijau saja. Berarti apa ini? Jari-jarinya kan R ini tadi. Maka di sini adalah luas elemen saja
Jadi kalau mau saya buka ini kan berupa persegi panjang 2πr ketebalannya dr. Sampai sini oke? Kelas 6? Ya, Bu. Oke. Baru kita masukkan di sini dq sigma dA kan ya. Jadinya di sini nanti dv k dq-nya substitusi sigma dA per akar r kuadrat plus b kuadrat. Kiri integralkan, kanan integralkan. K sigma dA-nya substitusi 2 pi r dr per kiri integral, kanan juga integral. P diintegralkan, dv diintegralkan P. Terus yang selain R, ini kan terhadap komponen R. Jadi selain R bisa keluar integrasi 2 pi K sigma, sigma nanti Q per A ya, integral R per B kuadrat dr. Nah, ya, integral ini kita gunakan pemisalan saja, karena di sini ada akar. Saya rasa ini di SMA dapat kan ya. Apa ya? Kita misalkan U itu yang di akar ya, R plus B kuadrat. Karena mau ngerubah dr terhadap U, maka kita turunkan du per dr, turunan U terhadap R. Ayo, kelas 6. 2R plus 2P. 2R. Sekarang baru substitusi 2pi Q sigma ini tadi akar U kan, atau boleh saya tuliskan U pangkat setengah. Ini masih ada R, tetapi dr-nya du per 2R. dr-nya ini jadinya du per 2R. Berarti ini coret, 2 sama ini, konstanta, R sama R. Jadinya V pi K, ini sama dengan ya. K sigma integral U pangkat min setengah, tak naikkan, terhadap du. Integral U pangkat setengah berapa? Dia harus jadi pangkat setengah kan? 1 per setengah U pangkat setengah. Benar nggak? Benar, Bu. Ya, jadinya itu kan harusnya jadi setengah. Jadinya ini langsung ya tak tuliskan 2 U pangkat setengah. Oke, nanti habis ini dibahas batas integrasinya dari mana ke mana. Ini tak substitusi dulu. 2-nya tak keluarkan di sini, 2-nya ini ya. Terus U-nya balikin lagi. U-nya tadi kan R kuadrat plus B kuadrat ini. Jadinya ini ada akar. Tengahnya tak ganti akar. R kuadrat plus B kuadrat. Nah, sekarang kita bahas batas integrasinya. Tadi sudah saya jelaskan, penentuan elemen itu mengikuti gerak bendanya. Kenapa tadi kalau saya buat elemennya kotak, nah digerakkan ke atas atau ke bawah, ke kanan, ke samping,
ada sesuatu yang ada bagian yang belum terkena gitu loh. Jadi batas integrasinya nggak bisa menggunakan elemen ini. Maka elemennya saya buat yang hijau. Maka agar tersapu keseluruhan muatannya, pergerakan elemen ini dari mana ke mana. Kalau batang kan jelas, kalau dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri dengan elemen sesuai bendanya. Ini satu kali gerakan ke sana, tersapu semua. Atau pergerakannya dari sini ke sini, nah, elemennya model seperti ini tersapu semua. Kalau yang ini, jadi batas integrasinya dari mana ke mana agar muatannya itu tersapu dari gerakan elemen ini. Nol ke Dari 300. 0 ke A. Dari 0 sampai A. Good. Jadi ini batas integrasinya dari 0 sampai A. Oh sorry, kalau U ini bukan lagi 0 sampai A, ya, nanti baca cerita. Baru masukkan di sini dari 0 sampai A. Sehingga 2pi K sigma ini nanti akar A kuadrat plus B kuadrat min ini kan mestinya 0 kuadrat plus B kuadrat, sehingga 2pi K sigma A kuadrat plus B kuadrat di akar jadinya min B. Ini adalah potensial listrik oleh cakram bermuatan. Ini masih cukup ya. Ini mau bola, nanti saya bola konduktor saja. Kalau yang mau yang lain nanti bisa cek di buku. Misalkan silinder atau apa, nanti kita cek. Yang terakhir, berarti ke berapa ini? Kelima ya. Ini potensial untuk bola. Misalkan saya punya bola konduktor. Ini saya buat bola konduktor bermuatan plus Q. Jadi ini muatannya plus Q. Saudara disuruh mencari ini pusatnya. Kemudian saudara disuruh mencari dulu ini titik koordinat, pusat koordinat, ini titik P. Saudara disuruh mencari V di titik P. Untuk menghitung V di titik P, tanggal pertama tadi apa? Kalau seperti ini, pilih titik acuan. Nah, titik acuannya yang paling gampang ya, di jauh tak hingga. Anggap ini titik A. Titik acuannya A, yang mana RA-nya itu adalah di tak hingga, kemudian V di A itu sama dengan 0. Nah, V tadi kan min integral E di R. Karena ini bola bermuatan, terutama ini bola konduktor, yang mana muatannya hanya ada di kulit saja, maka kita terlebih dahulu tentukan, karena E di dalam bola sama E di luar bola kan berbeda. Nanti beda lagi kalau isolator juga ya. Terlebih dahulu saudara tentukan medan listriknya di tiap zona. Nah, ini tadi makanya saya bilang, kalau saudara medan listriknya kurang kuat, nanti kalau mau masuk cari potensial listrik ya bisa jadi nggak ngerti gitu loh. Makanya di subbab yang kemarin di bab 1 mengenai medan listrik ini harus dipahami di tiap-tiap zona. Jadi setelah menentukan titik acuannya yaitu di jauh tak hingga, karena kita sudah tahu V di jauh tak hingga adalah 0 V-nya, maka kemudian kita menentukan medan listrik di tiap-tiap zona. Untuk zona R kurang dari R, yaitu di dalam bola, kemarin E-nya berapa? 0.
Karena konduktor ini 0. Nanti kalau isolator beda cerita ya. Kemudian kalau yang maksudnya ini kalau nanti saya nggak harus dijabarin, saya hafal ini R dilebih dari jari-jarinya, langsung saya tuliskan kaki per R kuadrat, boleh nggak? Boleh. Cuma ini karena ini saya kelas, jadi saya tuliskan aja. Kembali kita gunakan Gauss ya, Q total per epsilon 0. Ini berupa bola, maka luas permukaan Gauss-nya adalah kulit bola, pi R kuadrat. Q totalnya karena di luar bola kan, jari-jarinya. Nah, ini tak kasih dulu jari-jarinya R biar gampang. Maka Q totalnya adalah plus Q, sesuai yang diketahui ini ya, plus Q ini. Kemudian epsilon 0, sehingga E-nya 1/4 pi epsilon 0. Kalau sudah hafal, ditulis langsung ya kaki R kuadrat. Boleh. Jadi E di luar bola konduktor adalah kaki per R kuadrat. Setelah menentukan titik aduan, kemudian menentukan medan listrik di tiap zona, baru kita masukkan ke persamaan potensial listriknya. VPA ekuivalen dengan VP min VA tadi ya, yang rumusannya min integral dari A ke P E dr. Gambar lagi di sini biar nanti bingung. Hanya tak anggap di sini ya. Kemudian ini P di dalam. Nah, sekarang VPA min VA berarti VP min 0, VA-nya kan 0 ya. Kemudian E-nya dari A ke P, ini kan ada bagian, ini zona 2, ini zona 1. Yang mana nilai E-nya ini berbeda. Nilai E-nya ini kan berbeda kan di tiap zona. Kalau integral saya pecah, saya rasa ini sudah tahu lah ya. Ini saya pecah jadi 2 zona kan berarti. Dari A sampai R, karena kan jari-jarinya R. Kemudian E di R, ini kebetulan min, maka ini juga ngikutin min. Ini dari R sampai P. Sampai sini paham enggak? Atau gini, saya punya ini integrasi dari 1 sampai 5 misalkan kayak gitu. R kuadrat di R. Itu kan boleh kayak pecah jadi gini, 1 sampai 2 R kuadrat di R plus, karena ini kita ngomong positif, integral dari 2 sampai 5 R kuadrat di R. Kalau mau dibagi lagi, dipecah lagi 1, 2, misal ya, ini misal saja, 2 sampai 4 R kuadrat di R, ini 4 sampai 5. Masih ingat kayak gini sistemnya? Ini kan saling meniadakan apa ya istilahnya. Pokoknya ini 1 sampai 5. Ini dijumlahkan. Karena ini berhubung pengurangan ya, jadinya seperti itu. Ini hanya mengingatkan saja. Jadi integral, negatif integral dari A sampai PEDR itu boleh saya rubah menjadi A sampai R, kemudian R sampai P. Karena di sini zonanya berbeda. Sampai sini bisa dipahami, sampai sini. Halo? Mohon maaf Bu, izin bertanya. Ya. Itu kenapa yang bawahnya ini kan plus ya Bu ditambah. Yang atasnya ini, yang VP ini, menghitung VP ini kok dikurangi Bu? Dari rumusnya ini. Ini kan min toh Mbak? Iya. Atau kalau mau ditulis, mau positif juga boleh. Ini tak kurung tapi ini. Oke? Oh iya Bu. Oke ya. Iya. Kita tulis kembali. Langsung VP aja. Jadinya min A sampai R E di R min karena ini R sampai P E di R VP min. Lah,
Ini kan zona berapa? A sampai R. Dari A sampai R sampai tepian permukaan atau kulitnya si bola. Zona 2. Berarti E-nya kan tadi ada. Oke. A sampai R berarti kan ada di luar bola. Maka E-nya adalah kaki per R kuadrat. Masukkan di sini. Kaki per R kuadrat dr. Tetapi yang ini apa? Dari R sampai ke sini. Ini kan ada di dalam bola. E-nya 0. Ini tadi E-nya 0. Zona 1. Sehingga tinggal ini saja. VP sama dengan min kaki integral dari A sampai R seper R kuadrat dr. VP min kaki integral seper R kuadrat tadi adalah minus seper R dari A sampai R. Min kena min, jadinya positif, maka VP-nya nanti kaki seper R dari mana tadi? A sampai R. A sampai R. A-nya sendiri kan tak hingga tadi. Makanya kaki seper R. Ini R kecil, sorry. Biar enggak ganti nanti. Jadinya, sorry. Sebenarnya bisa sih langsung. Ini mestinya seper tak hingga. Per tak hingga 0, maka VP nanti kaki per R. R-nya ini R jari-jari. Ini adalah potensial listrik pada bola bermuatan. Jadi nanti silakan dicoba-coba, bisa nanti dengan asisten juga. Misalkan potensial listrik pada silinder nanti. Mau di luar silindernya, anggap nanti, ini coba nanti saya dicoba di rumah. Kalau saya punya silinder, misalkan muatannya plus Q, kemudian saudara disuruh mencari P di titik P ini. Oke ya, untuk hari ini kita sudah 5 benda, nanti untuk yang lain bisa dicoba-coba. Jadi tadi ada apa saja? Muatan titik, kemudian ada batang, nanti variasinya juga akan banyak, titik P-nya ada di sebelah mana, kemudian untuk cincin, kemudian cakram, dan yang terakhir bola. Yang saya pilih bola konduktor, nanti kalau bola motor nanti seperti apa, kemudian kalau bola silinder nanti seperti apa, silakan dicoba. Oke ya, untuk hari ini ada pertanyaan sebelum saya tutup? Tidak ada. Nanti silakan diulang kembali di rumah. Kalau misalkan waktu menulis kembali, belajar kembali, ada pertanyaan boleh ditanya via grup atau via Japri. Kalau saya longgar, insya Allah akan segera saya jawab. Oke ya. Iya, Bu. Kelas 26. Ya, baik, Bu. Ya, Bu, baik, Bu. Oke, untuk penjelasan hari ini akan saya share di Classroom, nanti akan saya kabari di grup kalau sudah saya share. Hari ini akan saya cukupkan sampai sini. Semoga memberikan manfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.